Sungai Kerbau dari Kaltim. Pada pertengahan abad ke-13 Masehi, Kerajaan Kutai Kartanegara dipimpin oleh seorang raja bernama Aji Maharaja Sultan. Di masa pemerintahannya, Aji Maharaja Sultan memiliki cita-cita yang tinggi, yaitu menguasai kerajaan-kerajaan di sekitarnya seperti Kutai Martapura, Sangun Suntai Tanjung, dan Bahau. Cita-cita tersebut berhasil dicapai oleh sang baginda sehingga Kutai Kartanegara menjadi kerajaan yang makmur dan sejahtera. Pada suatu hari, baginda mengusulkan untuk memperindah istananya dengan ukiran-ukiran kayu yang indah. Seharusnya kita mendatangkan ahli ukir dari tanah Jawa. Mereka dikenal sangat mahir dalam mengukir kayu. Itu usulan yang bagus. Kirimkan utusan ke tanah Jawa. Utusan dari Kerajaan Kutai Kartanegara segera berangkat ke Jawa untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka dan amanat dari Sultan Kutai Kartanegara. Sultan kami ingin meminta abdi dalam raja untuk mengukir di istana kami. Raja Jawa menyambut dengan senang hati. Baiklah, sampaikan kepada bagindamu bahwa aku akan mengirimkan 2 pemahat terbaik dari negeriku untuk pergi ke kerajaan kalian. Kedua pemahat yang dikirimkan dari tanah Jawa adalah kakak beradik. Mereka berlayar melintasi lautan dan akhirnya sampai di kerajaan Kutai Kartanegara. Setibanya di sana, mereka disambut dengan hangat oleh baginda Aji Maharaja Sultan. Selamat datang di kerajaan Kutai Kartanegara. Kalian dikenal sangat mahir dalam mengukir kayu. Maka dari itu saya meminta tolong agar seluruh ruangan istana ini diukir dengan berbagai macam motif. Ampun baginda, memang benar. Saya dan adik saya mempunyai keahlian dalam memahat. Bolehkah saya tahu apa motif yang baginda inginkan? Seni ukir Kutai, Bahau, Kenyah, dan Tanjung dipadukan dengan seni ukir Jawa. Baiklah baginda, kami akan melaksanakan tugas ini. Kedua pemahat itu mulai bekerja dengan giat di kerajaan Kutai Kartanegara. Tangan mereka sangat terampil. Satu persatu kayu gelondongan dipahat menjadi karya seni ukir yang sangat mengagumkan. Konon, dipercaya bahwa kedua pemahat itu dibantu oleh kekuatan gaib sehingga pekerjaan mereka dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Berkat kerja keras dari kedua pemahat, istana kerajaan Kutai Kartanegara dipenuhi ukiran kayu yang sangat indah. Baginda Maharaja sangat senang menyaksikan hasil kerja mereka. Sebagai rasa terima kasihku, kalian akan kuizinkan untuk tinggal di istana bersama keluargaku. Mohon maaf, Baginda, apakah itu tidak terlalu berlebihan? Tidak, itu sangat sebanding dengan apa yang kalian kerjakan. Kedua pemahat itu pun tinggal di istana. Mereka menjaga adat dan tata krama istana dengan baik. Baginda Aji Maharaja semakin perhatian kepada mereka. Namun, sikap baginda dianggap berlebihan oleh para pejabat istana, sehingga mereka merasa iri dan dengki. Pada suatu malam, para pejabat istana mengadakan rapat tertutup. Mereka berencana untuk menyingkirkan kedua pemahat dari Jawa itu agar segera pergi dari kerajaan Kutai Kartanegara. Rasanya tidak adil dengan kasih sayang yang diberikan oleh baginda Aji Maharaja kepada 2 orang asing itu. Seharusnya kita mengatur rencana agar mereka cepat pergi dari sini dan baginda tidak akan mempercayakan mereka lagi. Apa yang harus kita sampaikan kepada baginda? Kita fitnah saja kedua pemahat itu di depan baginda. Tuduh bahwa mereka telah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada dayang istana. Maka baginda akan mengusir mereka dari sini. Seluruh peserta rapat setuju dengan rencana tersebut. Keesokan harinya, salah satu dari mereka menghadap Baginda Aji Maharaja untuk menjalankan misinya. Baginda, kedua pemahat itu telah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada dayang istana. Baginda Aji Maharaja terpancing amarahnya dan memutuskan untuk mengusir kedua pemahat itu dari istana. Keterlaluan, tidak sepatutnya mereka berbuat seperti itu di sini. Mereka harus segera angkat kaki dari sini, kata baginda dengan marah. Para pejabat istana lain mengusulkan hal lain kepada baginda Aji Maharaja. Ampun baginda, jika mereka masih dibiarkan hidup, maka mereka pasti akan bekerja dengan kerajaan lain dan membuat istana yang lebih indah dari ini. Baginda Aji Maharaja semakin cemas. Benar juga, aku tidak mau ada pesaing keindahan istana ini.
kata Baginda yang terpengaruh oleh rekayasa pejabat istana. Baiklah, segera tangkap kedua pemahat itu dan hadapkan mereka padaku. Kedua pemahat itu diikat di sebuah tiang untuk dihukum gantung. Apa yang kalian lakukan? Apa salah kami? Teriak salah satu pemahat. Namun sebelum hukuman dilaksanakan, salah satu pemahat menggunakan ilmu gaibnya dan mereka berdua menghilang seketika. Baginda Maharaja dan pejabat istana terkejut. Tetapi tidak lama kemudian kedua pemahat itu ditemukan sudah mati tergantung di sebuah tiang. Mayat mereka kemudian dibuang ke Sungai Kerbau. Anehnya mayat tersebut tidak hanyut ke hilir mengikuti aliran sungai, melainkan ke hulu, menuju muara sungai dekat kota Samarinda. Oleh karena itu, penduduk setempat mempercayai Sungai Kerbau sebagai tempat keramat. Makam pemahat tersebut dibuat di tengah-tengah sungai, dan banyak peziarah dari berbagai daerah datang ke sana. Menurut ahli ramalan istana, pesan dari pemahat itu adalah bahwa pada pemerintahan Raja ke-10 Kutai Kartanegara akan hancur dan ibu kota kerajaan tersebut akan menjadi alas atau hutan. Ramalan ini dipercaya menjadi kenyataan karena pada sekitar tahun 1752 saat Kutai Kartanegara dipimpin oleh Sultan Aji Muhammad Idris, kerajaan tersebut hancur diserang oleh perampok bajak laut Sulu dari Filipina. Ibu kota kerajaan yang menjadi alas itu kini menjadi sebuah kampung kecil bernama Kutai Lama. Banyak lagi cerita dan legenda yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di legenda berikutnya. Salam legenda.